Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan proses bisnis sektor jasa dalam sistem ekonomi Islam. Saya Yuli Yuliani dengan NPM 0204000069 dan rekan saya Indra Jayadi dengan NPM 0204000067. Proses bisnis sektor jasa dalam sistem ekonomi Islam mencakup yang pertama bank syariah, yang kedua lembaga pembiayaan syariah, yang ketiga asuransi syariah, dan yang keempat hotel syariah. Yang pertama, bank syariah. Pengertian bank syariah itu sendiri adalah bank yang aktivitas atau kegiatan keuangan mengikuti ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Bank syariah berdiri atas prakarsa oleh Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut MUI sekitar tanggal 18 atau 20 Agustus 1990. Adapun prinsip bank syariah, yang pertama, pembiayaan berdasarkan bagi hasil atau disebut mudharabah, dan yang kedua, pembiayaan berdasarkan pernyataan modal atau yang disebut musyarakah. Yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau mudharabah. Yang keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau disebut ijarah. Dan yang kelima, adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain yang disebut ijarah wa iktina. Dan adapun manfaat menggunakan produk bank syariah, yang pertama, terhindar dari riba, karena di dalam Islam riba hukumnya haram dan wajib ditinggalkan. Dengan menabung uang di bank syariah akan menghindarkan Anda dari dosa dan riba. Dan yang kedua, berdasarkan syariah Islam, yaitu turut serta dalam melaksanakan syariah Islam dan telah melakukan muamalah berdasarkan Islam. Hal ini tentu akan menghadirkan pahala bagi mereka yang melakukannya. Dan yang ketiga, yaitu keuntungan diberikan berdasarkan bagi hasil. Tidak seperti bank konvensional yang memberikan bunga kepada nasabahnya, di bank syariah keuntungan yang Anda dapatkan didasarkan pada sistem bagi hasil. Dan yang keempat, dijamin lembaga penjamin simpanan atau LPS. Dana nasabah bank syariah tetap dijamin lembaga penjamin simpanan LPS yang menanggung resiko kehilangan dana nasabah hingga 2 miliar. Dan yang kelima, yaitu bank syariah sudah dilengkapi fasilitas net banking. Bank syariah juga memberikan fasilitas net banking untuk memudahkan melakukan transaksi perbankan melalui internet. Bagaimana kegiatan pembiayaan syariah? Yang pertama, pembiayaan jual beli, yaitu kegiatan jual beli ini menggunakan akad, murabahah, dan salam, dan istisna. Yang kedua, pembiayaan investasi. Kegiatan pembiayaan investasi ini menggunakan akad mudharabah, musyarakah, mudharabah mustarakah, musyarakah, mutawasikoh. Yang ketiga, pembiayaan jasa, yaitu kegiatan pembiayaan jasa ini menggunakan akad izarah mutahiyah, bitamlik, hawalah, wakalah, halafah, ju'alah, dan qardah. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan syariah. 1. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro dan tabungan dan melakukan penghimpunan dalam bentuk investasi. 2. Menyalurkan dana seperti jual beli, sewa, dan investasi. 3. Melaksanakan pengambil alihan atau pemindahan tangan atas suatu hutang, memperlakukan dan usaha kartu debit atau kartu pembiayaan. Asuransi syariah. Pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan
pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. 1. Tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah Islam. 2. Keadilan terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak terkait dengan akad asuransi. 3. Tolong-menolong harus didasari semua tolong-menolong antara anggota atau nasabah. 4. Kerjasama dalam bentuk bisnis asuransi dapat terwujud dalam bentuk akad yang menjadi acuan antara dua belah pihak antara nasabah dan perusahaan asuransi. 5. Kerelaan. 6. Larangan riba. Bentuk-bentuk asuransi syariah. 1. Asuransi kerugian, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab terhadap pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. 2. Asuransi jiwa, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggal seseorang. 3. Reasuransi, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungjawaban ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa. Akad dalam asuransi syariah. 1. Akad tijarah dan akad tabaru. Akad tijarah yang dimaksud dalam ayat adalah mudharabah, sedangkan akad tabaru adalah hibah. 2. Kedudukan para pihak dalam akad tijarah dan akad tabaru. Dalam akad tijarah atau mudharabah, perusahaan bertindak sebagai mudarib atau pengelola dan peserta bertindak sebagai sahibul ma'al atau pemegang polis. B. Dalam akad tabaru atau hibah, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. 3. Ketentuan dalam akad tijarah dan akad tabaru. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi akad tabaru bila pihak yang tertahan haknya hingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Jenis akad tabaru tidak bisa diubah menjadi akad tijarah. 4. Premi dalam asuransi syariah merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti suatu kerugian. Bagaimana penerapan prinsip hotel syariah? Hotel syariah bisa dikatakan sebagai hotel dalam penyediaan, pengadaan dan penggunaan produk dan fasilitas serta operasionalnya. Usahanya tidak melanggar aturan syariah. Seluruh komponen kriteria teknik operasional hotel, mulai dari hal kecil seperti informasi apa saja yang harus tersedia di front office, istinja di toilet umum, sampai pada penyajian dari jenis makanan dan minuman yang tersedia di resepsion, police and procedure, house rule, harus dipastikan semuanya memenuhi kriteria syariah. Cara hotel syariah. 1. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa yang seluruh maupun sebagian dari unsur jasa atau produk tersebut dilarang atau dianjurkan dalam syariah. 2. Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang real, benar adanya. 3. Tidak ada kezaliman, kemudaratan, kemungkaran, kerasukan, kemaksiatan dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang atau tidak dianjurkan oleh syariah. 4. Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan atau gahar. 5. Komitmen menyeluruh terhadap perjanjian yang dilakukan. 6. Tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemusyrikan. 7. Makanan dan minuman sudah MUI. 8. Menyediakan fasilitas ibadah. 9. Petugas menggunakan pakaian syariah.